Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Selamat berjumpa dalam Rehat Renungan Harian Teraya, edisi Kamis 23 April 2026. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan, berikan kami hikmat. Semoga firman-Mu yang kami baca, renungkan, kami bisa mengerti atas kebenaran firman-Mu. Bapa, ini doa permohonan kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi ini, menjadi umat Allah, menjadi tauna puang. Jika warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia, ia harus mengikuti berbagai prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Prosesnya cukup panjang, mulai dari berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun secara kontinu, mematuhi undang-undang yang berlaku, memiliki pekerjaan tetap, dan sebagainya. Berbeda halnya dengan menjadi umat Allah. Menjadi umat Allah adalah hal yang istimewa. Mengapa? Sebab Allah sendirilah yang menginginkan kita menjadi umat kepunyaannya. Namun, menjadi umat Allah bukanlah sesuatu yang terlepas dari berbagai syarat dan ketentuan. Menjadi umat Allah adalah suatu panggilan yang khusus untuk memastikan keselamatan yang berasal dari Allah. Oleh sebab itu, Petrus mengingatkan keistimewaan keterpilihan orang percaya itu adalah asalnya dari Allah sendiri. Mengapa demikian? Sebab dengan cara apapun manusia berusaha dengan mengandalkan kekuatannya, manusia tidak akan bisa sampai kepada Allah dan menjadi umat Allah. Sebab manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak akan sanggup lagi menemukan Allah. Jadi, menjadi kepunyaan Allah adalah suatu undangan yang diberikan kepada kita, agar kita dapat bersekutu dengan Dia dan mewarisi keselamatan yang dari Allah melalui Kristus penebus kita. Bukankah ini suatu keistimewaan? Memiliki cara hidup yang baik adalah salah satu tanda bahwa kita telah merespon undangan Allah
untuk menjadi umat-Nya. Cara hidup yang baik ini adalah cerminan kesetiaan kita dalam bertanggung jawab atas undangan yang istimewa itu. Jadi perbuatan baik kita bukan untuk agar kita selamat, melainkan perbuatan baik itu adalah respon tanggung jawab kita atas undangan istimewa Allah untuk menjadi umat kepunyaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sudah membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan, tanamkan dalam hati setiap kami untuk menjadi kekuatan dan pedoman dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada pagi hari ini kami akan mau beraktivitas. Tolong Tuhan tuntun kami, berikan kami hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.